Oke, baik, di video ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisa iklan kita ya. Jadi kita akan tahu apakah iklan kita boncos atau tidak, profit atau tidak ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tonton video sebelumnya bahwa iklan itu ada 5 langkah ya. Ini saya tunjukkan ya untuk review ulangnya. Oke ya. Yang pertama adalah persiapan ya, satu ya, persiapan. Oke, yang kedua adalah mengiklan, yang iklan ya. Yang ketiga adalah baca hasil iklan. Nah, baca hasil iklan ya. Oke, yang keempat adalah bikin rules ya, bikin rule atau aturan biar Facebook ya bisa menjaga, biar bisa menjaga iklan kita ya oleh Facebook. Kemudian yang kelima adalah scale up. Nah, ini untuk mempercepat iklan kita ya. Nah, di video kali ini saya akan demokan atau saya akan sharingkan di tahap ketiga ya, dimana iklan kita apakah profit atau tidak ya. Nah, di sini menentukan profit atau tidak ya, atau profit atau boncos gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa iklan ini profit ya, maka kita bisa bikin rule dan scale up. Tetapi kalau iklan kita boncos, maka banyak yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, saya memberikan studi kasus ya di iklan ini. Nah, ini saya baru aja posting di sini. Saya memberikan info ke teman-teman, guys, coba tebak iklan ini boncos atau profit. Nah, ini ya tampilannya. Oke, baik, kita akan lihat di iklannya biar teman-teman bisa langsung lihat ya. Oke, contoh. Nah, ini contoh saya ngiklan leads ya, teman-teman. Jadi ini bukan iklan jualan ya. Iklan jualan, kalau iklan jualan itu ada profit dia di sebelah kanannya. Nah, sebelum saya lanjut, ini mungkin teman-teman yang masih baru agak kebingungan ya. Jadi klik aja link di sekitar video ini, ada video yang saya berikan ya. Ini ya. Nah, ini AB at basic ya. Nah, ini ada beberapa video ya buat teman-teman yang ingin belajar bagaimana ngiklan di Facebook ya dan mendapatkan traffic to target ya. Nah, ini basic, jadi nanti teman-teman akan bisa langsung ngiklan. Oke, yuk kita akan kembali lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini saya buka menunya ya. Nah, ini ya teman-teman ya, kita lihat ya. Ini saya mentarget UMKM ya teman-teman ya, dan kita akan belajar apakah iklan ini boncos atau tidak ya. Oke ya, nanti untuk detailnya, untuk lebih detail kita akan lebih belajar di Zoom ya, karena kalau di Zoom itu lebih panjang ya, bisa 2 jam ya kalau Zoom, jadi ngebahas aja gitu ya. Oke, baik, kita akan belajar ya teman-teman. Nah, tadi saya posting kalau misalnya leadsnya segini ya, 3.400 dengan prospek 40, apakah iklan ini boncos atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kalau baca iklan itu mulai dari sini ya, dari jangkauan dan impresi, pastikan frekuensinya tidak boleh lebih dari 2 kali lipat. Kalau lebih berarti iklan itu di situ aja ya, maka solusinya adalah Anda harus target baru ya. Misalnya saya mentarget UMKM Indonesia, tiba-tiba nanti frekuensinya udah 2 di atas, nah maka saya target audiens baru ya, misalnya entrepreneur ya, misalnya para kreatif ads ya, atau tukang iklan ya, nah macam-macam gitu ya. Jadi pastikan frekuensinya di bawah 2. Kalau 2 berarti itu target yang baru. Kemudian CTR ya, CTR itu adalah klik tautan dibagi impresi ya, dikali 100%, maka dapat ini ya teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa apakah materi iklan Anda semakin bagus atau tidak. Nah, kita lihat di sini ya, ada 3 materi iklan ya teman-teman. Nah, kita lihat, ternyata ada yang satu menyumbang gede banget ya, 4,63 ya, yang lain 2%. Nah, ini belum jalan. Oke. Nah, kemudian untuk iklan kedua, nah ya, yang mana nih? 1,84 ya, ini belum jalan. Oke, nah jadi teman-teman dari CTR Anda akan tahu apakah materi iklan Anda bagus atau tidak. Nah, itu bisa dipakai untuk apa, Mas? Misalnya Anda men-testing produk ya, misalnya baju warna kuning, warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Nah, yang mana yang paling banyak di klik atau di CTR tinggi ya. Kalau CTR tinggi, itulah bisa dikategorikan itu yang paling banyak dicari ya. Oke, kemudian dari klik kita dapat 68 klik orang ya. Jadi kalau kita diklik 68, kemudian yang nyampe klien dipilih itu 56. Nah, ini di atas 70% berarti bagus ya. Ini pastikan teman-teman di atas 70%.
Kalau Anda di bawah 70% berarti website Anda lemot ya, Anda akan banyak kehilangan traffic. Itu rugi banget kalau misalnya Anda scale up ya. Anda nggak akan bisa scale up kalau misalnya di bawah 70% ya. Nah, kemudian Thailand Das dan prospek ini gede banget, bisa 71%. Kalau misalnya Anda nggak jual itu 20% ya. Nah, ini Mas kok bisa gede banget? Ini dari mana? Ini dari pakai countdown timer ya. Misalnya ada time ya. Time itu yang membuat iklan ini banyak orang yang ngisi data ya. Jadi semakin banyak orang ngisi data atau semakin banyak orang melihat countdown timer itu ya, nah maka dia akan ngisi cepet-cepetan ya. Nah ini dapat jumlah prospek 40 dan biaya prospek 3.000. Nah ini dari mana Mas dapatnya? Dari jumlah dibelanjakan dibagi 40 dapat ini ya. Coba kita bagi. Nah ya, coba kita bagi ya. 157 ya 926. Nah ini ya dibagi 40 ya, kita lihat ya. Tuh sama kan? Sama ya. Nah, inilah CPL kita ya, cost per lead, biaya yang dikeluarkan untuk satu orang yang ke data ya. Ini dapat data WA sama nomor telepon ya, jadi saya bisa follow up customer saya ya. Nah pertanyaan adalah apakah iklan ini boncos atau tidak. Nah ini ya yang saya tanyakan tadi ya. Ada yang mengatakan bahwa Mas ini boncos ya, Mas ini profit ya, Mas nggak tahu ya, Mas ya saya nggak tahu ya, kayak gitu ya. Nah ini teman-teman saya bocorkan ya, ini belum ketemu omsetnya ya. Nah apakah ini boncos atau tidak? Nah kita hitung ya. Oke baik, saya akan berikan rumusnya ya, rumusnya buat Anda. Oke. Nah jadi kalau teman-teman tidak jualan ya, maksudnya Anda tidak menandai pixel atau landing page-nya itu jualan, maka Anda bisa pakai CPL, cost per lead. Nah cost per lead itu adalah Anda harus bayar berapa ke Facebook untuk satu orang ya. Nah itu namanya CPL. Nah yang pertama yang dilakukan adalah CPL, teman-teman tulis saja CPL produknya berapa. Nah yuk kita hitung dulu ya. Nah misalnya CPL produk itu dari mana Mas? Profit dikali closing rate ya. Nah pertama kita tulis dulu profit teman-teman berapa. Misal katakanlah produk saya 100.000 perak nih misal ya. Nah, jadi misalnya saya jualan baju ya, jualan herbal ya, atau jualan apapun ya, yang profit saya adalah 100.000 ya, misal ya 100.000. Nah kemudian closing rate itu CS ya. Nah CS Anda ya, CS atau Anda sendiri, karena kan di Indonesia ini kan ketika orang masuk atau ngisi data kan belum tentu transfer kan. Nah maka itu harus di follow up ya. Nah katakanlah misalnya dari 10 yang WA, katakanlah CS kita ini masih baru ya, baru direkrut ya, dan dia karena masih baru ya cuma bisa satu closing ya. Jadi misalnya dari 10 cuma satu closing, berarti closing rate nya adalah 1 dibagi 10 kali 100%, berarti 10%. Nah gitu ya, berarti 10%. Nah maka CPL produknya adalah ya ini ya. Nah ini dikali ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi CPL produk kita adalah 10.000. Nah kita lihat teman-teman di sini ya, kita mendapatkan 3.000. Nah maka yang kita lakukan adalah kita bandingkan. Oke. Nah yuk kita bandingkan ya. Nah CPL iklan kita itu 3.000, katakan 4.000 lah ya, 4.000 ya. Nah jadi CPL iklan kita ya, CPL iklan kita itu adalah 4.000 perak. Oke ya. Dan kemudian biaya iklan hari itu ya 100.000 ya, saya pakai 100.000 misal ya. Nah gitu ya. Oke. Nah 100.000. Nah kemudian berarti kita dapat berapa prospek yang masuk ke WA ya, WhatsApp ya. Nah berarti yang ini dibagi ini, oh 25 orang. Oke ya. Nah dari 25 orang ya tentu tadi closing rate kan. Nah closing rate kita berapa ya, nah 10% kan. Nah maka pembeli kita dapat berapa pembelinya. Nah dia berarti ini dikali ini. Nah berarti 2,5 atau 3 2 sampai 5 ya. Nah maka omset kita adalah omset adalah ini dikali ini. Nah 250 ya. Maka apakah kita boncos atau profit ya? Nah, itu ya, profit atau boncos.
Nah, kita lihat di sini, ini dikurang, ini biaya iklan. Yes, profit teman-teman. Jadi selama CPL kita di bawah CPL produk, ya ini ya teman-teman, maka kita profit ya. Nah, jadi pastikan CPL produk kita itu lebih besar daripada CPL iklan. Jadi CPL iklan kita ini harus lebih kecil daripada profit. Nah, pertanyaannya teman-teman, kapan iklan ini boncos? Ya, ketika angka ini di atas CPL produk kita. Nah, contoh ya, tiba-tiba pada hari itu katakanlah ya, CTR kita ngedrop. Oh, CTR kita ngedrop ya, misal ya, cuma 0 sekian ya, 0,1 misal ya. Nah, maka misalnya ada 3000 ya, 3427 dikali cuma dikali 0,01 ya, cuma 1% yang lihat ya. Oh, 34 orang. 34 masuk ke landing page kita berapa? Oh, cuma 28. 70%. Wah, udah nyampe lah ya. Nah, jadi kecil banget. Jadi bisa jadi iklan Anda boncos itu karena ini nih. Nah, gitu ya. Jadi semakin CTR Anda tinggi, semakin besar prospek ya. Contoh misalnya tiba-tiba ya Anda mungkin dapat ilham gitu ya, ide dan sebagainya ya. Nah, tiba-tiba 5% pada hari itu, maka 3427 dikali 5% misalnya berapa? Oh, 171 ya, dengan iklan sama, otomatis gede sana ya. Nah, daripada itu, jadi kalau misalnya CPL teman-teman, CPL iklannya di atas 20.000 atau di atas 10.000 ya. Nah, katakanlah kita tulis ya 20.000 misalnya, dan dipastikan Anda boncos. Nah, itu ya. Jadi pastikan CPL Anda di bawah CPL produk Anda agar nggak boncos. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sudah tahu bagaimana cara menghitungnya, ya ini ya, sudah tahu ya. Nah, maka selanjutnya adalah bikin rules ya, bikin aturan. Jadi kita kasih tahu Facebook tolong jaga iklan ini biar CPL-nya di bawah 10.000. Nah, klik sini ya, kemudian buat aturan baru. Nah, di sini teman-teman. Jadi aturan khusus, kemudian ada setting di sini ya. Nah, jadi ketika dari setting kasih tahu ke Facebook jangan tolong matikan iklan saya kalau CPL saya di atas 10.000. Nah, kalau ini sudah di atas 10.000 pasti iklan Anda mati dan Anda tidak akan pernah boncos ya. Nah, selanjutnya setelah kita bikin rule baru scale up. Nah, kalau kayak gini udah kita scale up ya. Jangan lupa dibikin rule dulu ya. Nah, contoh saya udah 300. Nah, Anda sudah bisa mulai katakanlah 500.000 dulu untuk pelan-pelan aja lah, 500.000 dulu gitu ya. Nah, nanti kalau besok bagus naikin lagi 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, baru kemudian kalau bagus lagi langsung main look like audience, konversi ya, gedekan ya, scale out dan scale up ya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman sudah scale up dan scale out, nah maka nanti teman-teman sudah bisa menghasilkan seperti ini. Nah, ini ya, saya doakan ya teman-teman sudah bisa menghasilkan semua. Oke, semoga membantu teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, itulah jawabannya. Jadi kalau Anda ingin melihat apakah iklan Anda boncos atau tidak, dihitung ya CPL-nya. Jadi sehingga Anda tahu kapan Anda iklan boncos, kapan Anda iklan Anda profit, dan kalau profit jangan lupa dibikin rules dan kemudian di scale up ya, sehingga omset Anda atau penghasilan Anda bisa cepat ya. Ingat ya, kompetitor itu bukan kompetitor ya, kompetitor kita adalah waktu. Jadi yuk segera cepatkan waktu Anda, cepat suksesnya ya, sehingga Anda bisa menikmati sisa waktu kita. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video yang lainnya. Jika Anda belum subscribe, klik subscribe. Dan jika Anda ingin mendapatkan video basicnya, silahkan klik link sekitar video ini. Dan setiap pekan kita akan adakan Zoom ya. Jadi pantau aja di channel ini. Sukses buat kita semua dan semangat.